Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Ekasari SPD dari SD Negeri 17 Kota Pagar Alam. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut saya perkenalkan, ada Bapak Fasilitator yaitu Bapak Andri Prastio Eskom MPD dan Ibu Pengajar Praktik yaitu Ibu Desma Enita SPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan keterkaitan materi dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Baiklah, berikut merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, maka harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan tersebut berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, ataupun suatu hukuman. Berikut motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia diantaranya 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan 3. Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat seorang guru sudah memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru tersebut dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal seorang guru. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Baiklah, menurut Dr. William Glaser, dalam choice theory menyatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Berikut adalah posisi kontrol seorang guru. Sebagai seorang guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru hendaknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena pada posisi ini, guru akan mengarahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung murid agar menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Posisi ini mengacu pada restitusi yang mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif berdasarkan motivasi intrinsiknya. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah,
3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah agar murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut keterkaitan antar materi di modul 1. Di modul 1.1, materinya mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2, materinya mengenai nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3, materinya mengenai visi guru penggerak. Dan di modul 1.4, materinya mengenai budaya positif. Dari pembelajaran di modul 1, yaitu dimulai dari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Maka tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan murid yang mempunyai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi terdahulu, yaitu dengan modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita bisa memahami bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menuntun sesuai dengan kodrat murid tersebut. Untuk modul 1.2, yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak, keterkaitannya dengan budaya positif adalah guru juga perlu memahami nilai dan peran dirinya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara pada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila. Untuk modul 1.3, yaitu mengenai visi guru penggerak, keterkaitannya dengan budaya positif adalah guru perlu memiliki visi agar bisa menjadi pendidik yang baik. Visi dapat tercapai bila terukur, konkret, dan sistematis, sehingga guru perlu menggunakan pendekatan IE dan tahapan menggunakan Bagja. Jadi, jika tahapan-tahapan dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, serta tahapan-tahapan Bagja dalam menyusun visi sekolah atau visi guru penggerak diimplementasikan, maka akan terbentuk budaya positif yang memunculkan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga kemerdekaan murid terwujud dan tujuan pendidikan tercapai. Selanjutnya, refleksi. Untuk pertanyaan pertama, yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari? Adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti budaya positif yang meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol seorang guru, dan memahami mengenai segitiga restitusi. Untuk hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Untuk refleksi, pertanyaan nomor 2 yaitu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Untuk refleksi pertanyaan nomor 3 yaitu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami yaitu saya pernah menangani kasus siswa yang terlambat datang ke sekolah. Saya mengatasi masalah ini dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Selanjutnya, pertanyaan refleksi nomor 4. Pertanyaannya yaitu, bagaimana perasaan Anda saat mengalami hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada diri murid, sehingga murid tersebut menyadari kesalahan dan membuat murid belajar dari sebuah kesalahan yang telah dia lakukan. Berikut untuk refleksi pertanyaan nomor 5 yaitu, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi saya sebagai seorang guru harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Untuk pertanyaan refleksi nomor 6 yaitu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat ini? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya gunakan yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika ada anak yang berbuat salah. Setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya saat ini menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Perbedaannya, kalau dulu anak cenderung tertutup dan takut dengan saya, sekarang anak sudah mulai ceria, aktif, dan terbuka dalam belajar. Untuk pertanyaan refleksi yang nomor 7 yaitu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Ya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan, dengan memberikan pernyataan, coba, apa alasanmu melakukan hal ini? Setelah itu, anak menjadi sadar bahwa tindakannya sudah salah dan dia akan memperbaikinya sendiri. Refleksi pertanyaan nomor 8 yang merupakan pertanyaan terakhir yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses untuk menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikianlah penjabaran saya mengenai koneksi antar materi di modul 1.4 ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.